Bagi Anda yang suka jalan-jalan, pasti sudah kenal yang namanya vacuum bag. Ini adalah kantong berbahan plastik tebal yang dapat divakum sehingga pakaian di dalamnya bisa kempes setipis mungkin. Ini dapat menghemat ruang di dalam koper kita. Semakin hemat ruang koper, maka semakin banyak barang yang bisa dibawa, misalnya oleh-oleh. Hanya saja untuk dapat memvakum kantong tersebut diperlukan sebuah alat yang namanya pompa. Di pasaran, ada dua jenis pompa, yaitu pompa manual dan pompa elektrik. Pompa manual berarti menggunakan tangan untuk memompanya. Sedangkan pompa elektrik diperlukan listrik untuk memompanya. Di video ini akan dibahas lebih lanjut perbandingan masing-masing pompa dan beberapa hal tentang vacuum bag yang mungkin Anda belum ketahui selama ini. Untuk pompa manual, di market online secara umum dijual dua tipe pompa manual. Tipe pertama, ujung pompanya berbentuk panjang dan ada drat atau ulir di bagian luarnya, sedangkan tipe kedua ujungnya berbentuk pendek dan lebih lebar dan tidak ada ulir atau drat di bagian luarnya. Sekarang kita ukur diameter masing-masing ujung pompa manual tersebut. Untuk tipe pertama, ukuran diameter ujung pompa kisaran 23 mm atau 2,3 cm. Dan untuk tipe kedua, ukuran diameter ujung pompa kisaran 28,4 mm atau 2,84 cm. Perbedaan ukuran kedua ujung pompa ini dikarenakan adanya perbedaan juga di tutup vacuum bag-nya. Perbedaan kedua tutup vacuum bag ini ditandai dengan perbedaan warna, di mana tutup tipe pertama berwarna biru dan yang tipe kedua berwarna putih. Jika ingin membeli secara online, pastikan pompa manual yang akan dibeli sudah sesuai dengan tutup vacuum bag-nya. Tutup vacuum bag tipe pertama yang warna biru tidak memiliki drat di bagian luarnya, melainkan dratnya ada di dalam, sehingga cocok dengan pompa tipe pertama. Sedangkan tutup vacuum bag tipe kedua yang berwarna putih memiliki drat di bagian luar, sehingga cocok untuk pompa tipe kedua. Biasanya seller yang menjual vacuum bag juga menjual pompanya. Jadi, jika beli paket seperti ini, pasti pompa dan vacuum bag-nya cocok. Selain pompa manual, untuk pompa vakum ada juga yang tipe elektrik, jadi tinggal colok ke listrik saja. Tangan jadi enggak capek mompa-mompa deh. Berikut ini spesifikasi untuk pompa tipe elektrik yang umum dijual di online shop. Adapun pompa elektrik ini membutuhkan sumber listrik dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt dengan daya antara 35 sampai dengan 50 watt. Masalahnya, dengan spesifikasi ini, pemakaiannya terbatas hanya di negara yang kelistrikannya 220 volt. Jadi misalkan mau ke Amerika, Kanada, Jepang, Korea, dan negara lainnya yang menggunakan kelistrikan di bawah 220 volt, maka pompa elektrik ini tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana solusinya? Apakah bawa pompa manual saja, atau tetap cari yang elektrik, tapi kompatibel di semua negara? Kalau dipikir-pikir, kan ada alat lain yang konsepnya sama dengan pompa vakum, yaitu vacuum cleaner. Sama-sama untuk nyedot udara juga kan? Tapi vacuum cleaner itu banyak juga model dan tipenya. Berhubung yang dicari untuk dibawa jalan-jalan, tentunya vacuum cleaner ini bentuknya harus mungil, tidak makan tempat, dan mudah digunakan. Saat ini banyak dijual vacuum cleaner portable yang bentuknya mungil dan bahkan menggunakan baterai. Kalau pakai baterai, ini jauh lebih bagus lagi karena tidak perlu khawatir soal tegangan listrik karena biasanya cukup dicas pakai power bank atau adaptor USB. So, riset pun dimulai.
Ketika nyari portable vakum di online shop, perlu diingat bahwa vakumnya harus memiliki lubang yang muat ke lubang vakum bag, supaya bisa nyedot udara di dalam vakum bagnya. Nah, nyari portable vakum dengan kriteria ini tidaklah mudah. Kebanyakan ujung vakum portable itu lubangnya besar, bahkan ada yang bentuk lubangnya miring dan tidak rata. Setelah beberapa lama, akhirnya ketemu juga vakum portable dengan kriteria yang diinginkan, yaitu vakum portable merek TNW, ukurannya kecil, pakai baterai, dan lubang vakumnya rata. Tapi masalahnya, tidak ada informasi mengenai berapa besar diameter lubang vakumnya. Bahkan sellernya pun tidak tahu saat ditanya. Berikut adalah perbandingan spesifikasi dan harga antara vakum elektrik dan vakum portable. Karena susah nyarinya, akhirnya diputuskan untuk membeli vakum TNW ini. Kalaupun nanti ternyata nggak cocok, ya sudahlah, dipakai saja buat bersih-bersih sesuai fungsinya sebagai vakum cleaner. Cukup cepat juga, dalam waktu 3 hari, pesanan vakum TNW sampai juga. Mari saatnya unboxing. Ternyata mungil juga vakumnya. Berikut ini isi paketnya: 1 vakum cleaner portable, 1 filter penyaring sudah terpasang, 1 filter penyaring cadangan, jadi total dapat 2 filter penyaring, 1 kabel USB Type C, untunglah bukan tipe micro USB, 1 brush atau kepala sikat, 1 pipa penyedot, dan 1 roller penyedot. Ada buku manual juga. Oh ya, ada garansi selama 3 bulan. Moga-moga tidak ada kendala dengan vakumnya, semoga AA. Sebelum digunakan, menurut admin TNW, vakum harus dicas dahulu lebih dari 3 jam menggunakan kabel USB bawaannya. Saat pengecasan, ada LED warna merah di vakumnya, dan ketika baterai sudah penuh, warna LED berubah menjadi biru. Vakum sudah siap digunakan. Untuk tes pertama, kita akan gunakan TNW vakum cleaner ke vakum bag warna putih, tutupnya yang bentuknya lebar, dan ukuran vakum bag putih ini adalah 40 x 60 cm. Untuk tes kali ini, ada 3 hal yang akan dites. Pertama, apakah lubang vakum cukup muat dengan lubang tutup vakum bagnya? Kedua, apakah vakum cleaner ini mampu menyedot dengan sempurna udara di dalam vakum bag? Ketiga, seberapa lama vakum cleaner ini dapat menyedot udara di dalam vakum bag? Supaya hasilnya maksimal, ada baiknya filter vakum dilepas dulu sehingga udara yang disedot bisa lebih banyak tanpa terhalang filternya. Setelah filter dilepas, pasang kembali tutup vakumnya. Perhatikan sisi kiri dan kanan, ada kuncian untuk tutup tabung transparan baik yang di bodi vakum maupun di bagian luar tabungnya. Arahkan kunciannya lalu putar tabungnya searah jarum jam untuk mengunci. Alhamdulillah, ternyata lubang vakum cleaner muat ke lubang vakum bagnya dan tidak longgar juga. Sekarang kita tes apakah bisa memvakum dan seberapa lama waktu yang diperlukan. Di sini saya pakai timer di HP untuk menghitung. Ternyata bisa untuk memvakum dan butuh waktu kurang lebih 20 detik saja. Cukup cepat juga, ini sangat membantu sekali. Dan hasilnya juga bagus, terlihat tipis kan? Padahal isinya ada 6 celana yang bahannya tebal-tebal. Tes pertama sudah selesai dan hasilnya sangat memuaskan. Bagaimana jika tes kedua ini menggunakan vakum bag warna biru berukuran 50 x 70 cm? Apakah hasilnya akan sama? Tes kali ini menggunakan 6 celana seperti tes pertama. Kemudian apakah lubang vakum cleaner muat masuk ke lubang vakum bag biru? Dan apakah bisa dipakai untuk menyedot udara di dalam vakum bag? Mari kita buktikan bersama. Alhamdulillah, ternyata lubang vakum cleaner muat ke lubang vakum bagnya dan cukup rapat juga. Lanjut kita tes memvakum dan juga sekalian menghitung butuh waktu berapa lama untuk menyedot udara di dalam vakum bagnya. Ternyata bisa untuk memvakum dan butuh waktu kurang lebih 16 detik saja. Lebih cepat 6 detik dari tes yang pertama. Ini sangat membantu sekali. Dan hasilnya juga bagus, terlihat tipis kan? Padahal isinya ada 6 celana yang bahannya tebal-tebal.
Lalu bagaimana jika menggunakan pompa manual? Apakah hasilnya akan sama? Daripada penasaran, langsung saja kita coba. Untuk pompa manual, tesnya sama yaitu menggunakan vakum bag putih dan biru. Tentunya menggunakan masing-masing pompa manual yang sesuai dengan vakum bagnya. Ternyata, dengan pompa manual membutuhkan waktu 33 detik untuk menyedot udara dari dalam vakum bag putih ini. Cukup lama juga dibandingkan menggunakan vacuum cleaner portable. Baik vacuum cleaner maupun pompa manual, sama-sama bagus untuk menyedot udara di dalam vakum bag. Hasilnya sama-sama bikin tipis tumpukan celana di dalamnya. Selanjutnya, tes kedua menggunakan pompa manual di vakum bag biru berukuran 50 x 70 cm. Jumlah celana juga sama yaitu 6 buah. Di vakum bag biru ini, dengan pompa manual membutuhkan waktu 31 detik untuk menyedot udara di dalamnya. Baik vakum cleaner maupun pompa manual, sama-sama bagus untuk menyedot udara di dalam vakum bag. Hasilnya sama-sama bikin tipis tumpukan celana di dalamnya. Berikut tabel perbandingannya. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, silakan like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman, saudara, dan keluarga. Siapa tahu mereka memerlukan informasi ini. Sampai jumpa.